gejala, dampak, serta cara pencegahan dan mengatasinya. Semoga kita dapat menjaga kesehatan kita dan mencegah anemia. Selama 5 tahun terakhir, anemia menjadi salah satu penyakit yang kerap muncul di Indonesia. Berdasarkan hasil riset, penderita anemia banyak diderita oleh remaja berusia 12 hingga 18 tahun, di mana kebanyakan didominasi remaja putri. Pemirsa, ratusan siswa SMP se-Kecamatan Cilacap Selatan ikuti screening anemia. Screening khusus untuk pelajar perempuan, setiap siswi diambil sampel darahnya dengan tujuan untuk mendeteksi dini hemoglobin dan anemia. Bagi yang terdeteksi punya gejala anemia, maka akan diberikan tablet obat tambah darah secara gratis. Dalam rangka mendeteksi dini adanya gejala anemia, Puskesmas Cilacap Selatan 1 bekerja sama dengan SMP Negeri 3 Cilacap melakukan program screening anemia. Screening bertujuan untuk mengetahui hemoglobin sekaligus mendeteksi dini para siswa khususnya perempuan kelas 7 jika nantinya kedapatan ada yang terdeteksi memiliki gejala anemia. Di Indonesia ternyata masih banyak fenomena kasus anemia pada masa kehamilan. Jika dilihat dari hasil Riskesdas pada tahun 2018, tercatat sebesar 26,8% anak usia 5-14 tahun menderita anemia dan 32% pada usia 15-24 tahun. Artinya, 3 dari 10 orang menderita anemia. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunikasi Kementerian Kesehatan yaitu Dr. Maria Endang Sumiti menyatakan bahwa survei kesehatan Indonesia di tahun 2023 anemia remaja ini sudah turun dari 27% menjadi 16,3%. Tetapi angka 16,3% ini masih tergolong sangat tinggi. Anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin dalam sel darah merah lebih rendah dari kadar normal. Hal ini juga dapat mengganggu kemampuan darah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Gejala yang sering ditemui pada penderita anemia seperti 5L, yaitu lelah, letih, lesu, lemah, dan lalai. Disertai dengan sakit kepala dan pusing, berkunang-kunang, mudah mengantuk, sulit berkonsentrasi, dan lebih parahnya lagi, muka, kelopak mata bagian dalam, luar, bibir, kulit, dan telapak kaki terlihat pucat. Dampak penderita anemia pada anak dan remaja meliputi hambatan tumbuh kembang, termasuk pertumbuhan fisik dan perkembangan otak, penurunan kecerdasan dan kinerja, terutama jika anemia kronis terjadi pada masa pertumbuhan, dan yang terakhir meningkatkan risiko keracunan dan infeksi karena sistem kekebalan tubuh yang melemah. Dampak pada wanita dan kehamilan, yang pertama, gangguan kesehatan reproduksi seperti siklus menstruasi yang tidak teratur dan kesulitan hamil. Pada kehamilan, meningkatkan risiko keguguran, kelahiran prematur, bayi lahir dengan berat badan rendah, dan pendarahan pasca persalinan. Yang terakhir, memperbesar risiko kematian saat melahirkan, terutama pada remaja putri. Jenis-jenis anemia meliputi anemia defisiensi besi yang disebabkan oleh kekurangan zat besi, pendarahan kronis seperti haid dan lambung, dengan ciri khas sel darah merah kecil, pucat, dan kelelahan. Yang kedua, ada anemia megaloblastik yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B12 atau asam folat, dengan ciri khas sel darah merah besar, kesemutan, dan gangguan neurologis. Yang ketiga, ada anemia aplastik yang disebabkan oleh gagal sumsum tulang membentuk sel darah dengan ciri khas pucat, mudah berdarah, dan pancitopenia. 4 adalah anemia hemolitik yang disebabkan oleh penghancuran sel darah merah prematur seperti autoimun, genetik, dan infeksi, dengan ciri khas ikterus, urin gelap, dan pembesaran limpa. Jenis yang kelima ada anemia sel sabit
Penyebabnya kelainan genetik dan menyebabkan sel membentuk sabit dengan ciri khas sakit hebat, stroke, dan organ rusak. Yang keenam adalah thalassemia yang disebabkan oleh gangguan genetik produksi hemoglobin dengan ciri khas anemia kronis dan perlu transfusi rutin. Jenis yang ketujuh adalah anemia inflamasi yang disebabkan oleh penyakit kronis seperti lupus, kanker, infeksi kronis, dan penyakit ginjal. Dengan ciri khas anemia normalistik ringan hingga sedang. Yang terakhir adalah anemia hemoragik akut yang disebabkan oleh kehilangan darah mendadak seperti trauma, operasi, dan pendarahan dengan ciri khas hipotensi, shock, pucat, dan takikardia. Pencegahan anemia dapat dilakukan dengan pola makan yang seimbang dan kaya nutrisi seperti memakan daging merah, ayam, ikan, telur, sayur hijau, dan buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti jambu, jeruk, dan tomat, serta meminum tablet tambah darah sebanyak 1 tablet dalam seminggu. Kasus anemia yang masih tinggi ini erat kaitannya dengan kepatuhan dalam mengonsumsi tablet tambah darah, di mana 8,3 juta dari 12,1 juta teman-teman remaja putri tidak mengonsumsi tablet tambah darah yang membuat mereka beresiko anemia. Makanan yang harus dihindari penderita anemia seperti yang pertama adalah coklat. Mayoritas orang menganggap coklat sebagai cemilan lezat yang dipercaya dapat melepas stres karena kaya akan antioksidan. Namun, di sisi lain, bahan makanan ini juga mengandung kafein yang bukan hanya meningkatkan adrenalin, namun juga meluruhkan zat besi di dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menyerapnya dengan baik. Yang kedua adalah teh dan kopi. Banyak orang yang menyukai teh dan kopi sama seperti coklat. Kedua minuman ini juga banyak digemari dan dinikmati untuk melepas penat. Namun, teh dan kopi juga memiliki efek samping yang sama, yaitu meluruhkan zat besi di dalam tubuh. Tiga adalah gandum dan olahannya. Gandum dan produk olahan seperti roti, pasta, dan sereal memang tinggi serat, namun memiliki efek samping yang merugikan sehingga termasuk sebagai jenis makanan yang harus dihindari penderita anemia. Gandum dan makanan olahan lainnya akan mengikat zat besi di dalam darah sehingga darah tidak dapat menyerap dan menggunakannya untuk membentuk hemoglobin. Yang keempat adalah makanan dan minuman yang tinggi kalsium seperti susu, keju, dan produk olahan lainnya. Kalsium menghalangi penyerapan zat besi dalam darah sehingga tubuh akan semakin kesulitan untuk memproduksikan sel darah merah yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pastikan untuk tidak mengonsumsi jenis makanan dan minuman secara berlebih. 5 adalah kacang kedelai. Kedelai mempunyai kelebihan sebagai sumber protein alternatif yang rendah lemak dan kaya akan antioksidan. Sayangnya, sama seperti kalsium, protein kedelai juga masuk ke dalam daftar pantangan makanan penderita anemia karena dapat menghalangi penyerapan zat besi. Dan yang terakhir adalah putih telur. Dibandingkan dengan kuning telur, bagian putihnya memang mengandung banyak protein. Protein dapat menghalangi absorbasi zat besi. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga pada pembahasan ini dapat memberikan manfaat. Ingat, anemia dapat dicegah dengan pola hidup dan makan makanan yang bergizi. Demikian topik yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.